Nah, untuk yang satu ini tentu saya pribadi ya sangat setuju ya. Jadi kalau kita mau hidup bersama-sama, apalagi di bawah tali perkawinan, kan lebih baik kalau kita mengetahui siapa orang tersebut, siapa calon pasangan kita. Namun tentu saja di banyak negara termasuk di Indonesia hal tersebut nggak bisa dilakukan ya, karena memang aturannya, apalagi dalam agama-agama tertentu itu tidak diperbolehkan hidup bersama-sama, apalagi tidur bersama-sama tanpa tali perkawinan. Nah, tentu saja di sini kembali lagi bagaimana kita melihat ya dari sisi mananya. Karena mohon maaf ya teman-teman, saya pun melihat banyak sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang muslimah ya, berpakaiannya berkerudung, pokoknya agamis banget gitu ya. Tapi nggak tahu-taunya perutnya kembung gitu. Dan perut kembungnya itu bukan masuk angin, tetapi hamil di luar pernikahan. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing atau cerita ya keadaan kehidupan di negara Swiss ini, di mana pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah kenapa di negara Swiss banyak sekali orang yang hidup bersama-sama atau hidup bareng tapi di luar pernikahan atau perkawinan. Nah teman-teman, untuk kalian yang tertarik ingin mengetahui dan membuka wawasan, silahkan diikuti videonya. Memang betul dan ini fakta kalau di negara Swiss dan bahkan mungkin di banyak negara lainnya, satu pasangan itu hidup bersama-sama di luar pernikahan dan itu diperbolehkan. Jadi di sini tuh sudah merupakan hal yang biasa kalau kita melihat satu pasangan atau couple mereka hidup bersama-sama di dalam satu rumah atau apartemen di luar pernikahan, dan hal ini pun diperbolehkan di negara ini. Di sini tentu saja saya sangat respect ya kepada teman-teman lainnya yang mempunyai pendapat lain. Namun di sini saya hanya ingin menginformasikan ya kalau keadaan di negara ini tuh seperti apa. Nah, teman-teman begini ya. Kalau menurut saya tentu setiap negara mempunyai aturan dan prinsip yang berbeda. Namun kan tidak ada salahnya kalau kita atau kalian pun mengetahui aturan yang ada di negara Swiss ini. Siapa tahu ya suatu hari kalian akan datang ke negara ini atau bahkan mendapatkan jodoh orang dari negara ini. Kita kan tidak tahu sebelumnya. Namun jika hal atau informasi yang akan saya sampaikan kalian sudah mengetahuinya, maka nantinya itu ya tergantung pilihan kalian. Kembali ke pembicaraan, banyak sekali orang yang hidup bersama-sama di luar perkawinan di negara ini, di mana banyak juga ya teman-teman saya yang saya ketahui dan baik dengan saya, mereka bahkan sudah hidup bersama-sama lebih dari 30 tahun, bahkan sudah punya anak ya, tapi mereka tidak mau kawin. Alasan yang pertama adalah untuk mereka kenapa harus kawin ya, kita tanpa perkawinan pun kalau dilandasi rasa cinta dan memang tujuannya ingin hidup berumah tangga ya, maksudnya hidup bersama-sama tanpa landasan perkawinan pun tidak apa-apa. Selain itu pun kalau di negara Swiss untuk pajak penghasilan kepada negara itu beda ya antara seseorang yang tidak kawin atau tidak menikah, yang artinya perseorangan, dengan seseorang yang sudah menikah atau itu dihitungnya pajak keluarga. Nah itu pun tentu berbeda. Jadi kalau orang yang sudah berkeluarga itu pajaknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan single person atau orang yang belum berkeluarga. Nah itu pun merupakan salah satu alasan dari mereka mengapa mereka memilih untuk hidup
bersama-sama di luar perkawinan. Selain itu pun, kebanyakan ya dari mereka itu berprinsip atau berpendapat, kenapa harus kawin kalau kita tidak atau belum mengetahui karakter dari orang tersebut. Maka untuk mengetahui karakter cocok atau tidaknya, maka biasanya dan kebanyakan mereka hidup bersama-sama dulu. Nanti kalau sudah beberapa tahun ya, itu pun banyak yang memutuskan akhirnya untuk menikah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kasarnya itu mereka tidak mau membeli kucing dalam karung ya. Jadi mereka harus tahu apakah karakter berdua itu bisa cocok untuk hidup sama-sama atau tidak. Nah, untuk yang satu ini tentu saya pribadi ya sangat setuju ya. Jadi kalau kita mau hidup bersama-sama apalagi di bawah tali perkawinan, kan lebih baik kalau kita mengetahui siapa orang tersebut, siapa calon pasangan kita. Namun tentu saja di banyak negara termasuk di Indonesia hal tersebut nggak bisa dilakukan ya, karena memang aturannya apalagi dalam agama-agama tertentu itu tidak diperbolehkan hidup bersama-sama, apalagi tidur bersama-sama tanpa tali perkawinan. Nah, tentu saja di sini kembali lagi bagaimana kita melihat ya dari sisi mananya. Karena mohon maaf ya teman-teman, saya pun melihat banyak sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang muslimah ya, berpakaiannya berkerudung, pokoknya agamis banget gitu ya. Tapi nggak tahu-taunya perutnya kembung gitu. Dan perut kembungnya itu bukan masuk angin, tetapi hamil di luar pernikahan. Nah, hal seperti ini pun banyak terjadi. Jadi dalam hal ini saya pun jadi nggak bisa bicara ya, kok bisa begitunya ya. Kalau memang betul-betul memegang agamanya, memegang prinsipnya, tentu saja akan bisa ya sampai tidak terjadi atau menahan nafsunya sampai hamil duluan di luar pernikahan. Nah, sedangkan kalau di negara Swiss, karena di sini mayoritasnya kebanyakan negara Kristen, mohon maaf. Namun juga banyak orang yang beragama lain, beragama Muslim, Hindu, Buddha, Yahudi juga di sini banyak. Namun kebanyakan dari mereka karena sudah terbuka ya, jadi mereka pun tidak mempermasalahkan seseorang mau hidup bersama-sama di dalam suatu tali perkawinan atau tidak. Jadi itu tidak dipermasalahkan sama sekali di negara ini. Selain alasan yang sudah saya kemukakan tadi, ada juga satu alasan di sini yang sangat penting untuk diketahui. Karena jika seseorang memutuskan untuk merit atau menikah di negara Swiss ya, secara resmi di catatan sipil, maka hak dan kewajiban yang harus ditaati itu juga cukup berat ya, terutama untuk pihak dari laki-laki, dimana kalau sampai terjadi suatu perceraian dari tali perkawinan tersebut, maka pihak laki-laki itu harus membiayai perempuannya, pihak wanitanya ya. Namun di situ pun dilihat dari income seorang pria dan income seorang wanita. Jadi di sini pun ada peraturan khusus dari pemerintah di Swiss, di mana kedua belah pihak itu tidak boleh dirugikan. Karena kebanyakan ya, jadi pihak laki-laki yang bekerja, walaupun di sini wanita juga bekerja. Namun jika contohnya kondisinya ya, wanitanya sedang mempunyai anak kecil sehingga dia tidak bekerja, dia kan jadi tidak mempunyai penghasilan. Nah, ini diwajibkan ya, jadi pemerintah yang mengatur dan mau tidak mau harus diikuti kalau pihak prianya harus memberi nafkah kepada pihak wanita. Walaupun kebanyakan pria atau wanita yang tinggal dan hidup di negara Swiss ini mereka akan bekerja. Karena teman-teman ya,
kalau hanya satu orang yang bekerja, apalagi jika pekerjaannya itu bukan di high position ya kayak begitu, mungkin sudah cukup. Namun mereka berpikirannya berbeda. Jika kedua orang tersebut ya jadi pihak suami dan istri sama-sama bekerja, maka ekonominya pun akan menjadi lebih kuat. Nah, itu pun merupakan hal yang biasa dan normal ya di negara ini. Walaupun saya sendiri ya, dulu nih sebelum pensiun teman-teman, suami saya itu tidak menyuruh saya untuk bekerja kan begitu, karena penghasilannya sudah bisa mencukupi untuk keluarga kami. Namun karena saya sudah biasa bekerja sebelum nikah dulu pun ya, maka saya minta izin sama suami untuk bisa bekerja. Dan untungnya ya teman-teman ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan uang sendiri kan enak. Enaknya itu jika kita ingin membantu keluarga yang di Indonesia, atau kita ingin berbagi, kita ingin membeli sesuatu, itu rasanya enak banget, nggak usah selalu mintain uang sama suami. Nah, jadi kita itu hidup tidak tergantung, walaupun kalau sudah berumah tangga tentu ya kita pun akan menurut ya, tergantung ya hal-hal apanya ya teman-teman ya. Maksudnya berusaha untuk kedua belah pihak, dari pihak kita sebagai istri dan dari pihak suami itu ada kesepakatan. Jadi kalau kita pun tidak bisa munafik ya, kalau ekonomi kita sudah mencukupi, apalagi kalau sudah kuat, maka itu pun salah satu pondasi sehingga mengurangi kericuhan-kericuhan dalam keluarga. Nah, itu menurut saya teman-teman. Walaupun ya kita selalu dan harus bisa mensyukuri semua yang kita dapat, sekecil apapun yang diberikan oleh suami kita. Kan seperti itu ya teman-teman. Makanya karena sistem ya dari pemerintah Swiss yang ketat dan berjalan dengan baik, jadi seseorang itu sebelum memutuskan untuk menikah atau kawin secara resmi, mereka mencoba hidup bersama-sama dulu. Kalau mereka sudah yakin mereka akan bisa hidup bareng-bareng ya seperti itu, maka banyak ya dan banyak sekali orang juga di sini yang memutuskan untuk menikah walaupun sebelumnya mereka sudah hidup bersama-sama bertahun-tahun dalam satu rumah atau satu apartemen seperti suami istri ya begitu, di luar pernikahan. Nah sahabat semua, sekali lagi di video ini saya hanya ingin memberikan informasi atau membuka wawasan kepada sahabat-sahabat yang belum mengerti. Karena di setiap negara atau di dunia ini ya banyak sekali negara-negara dengan berbagai macam aturan, berbagai macam kebudayaan dan tradisi. Sedangkan kalau di Indonesia tentu saja ya mempunyai tradisi yang lain dengan di negara Swiss. Jadi saya garis bawahi, ini adalah sekedar informasi saja untuk teman-teman semua. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.